Di video kali ini kita ingin bahas dampaknya spin-off bank syariah atau BRIS terhadap bank-bank BUMN raksasa. Kalau memang bank syariah ini di spin-off dicopotin, ya entitasnya jadi mungkin di bawah dan antara langsung atau apa, ya secara nggak langsung labanya yang paling terdampak adalah labanya Bank Mandiri. Apakah Bank Mandiri cuman kehilangan labanya atau malah ada mencatat kerugian investasi? Kira-kira transaksinya ini di harga berapa? Apakah di atas buku? Apakah setara satu buku atau di bawah buku? Jadi teman-teman jangan kaget kalau memang spin-off ini terjadi, orang-orang pada takut, padahal secara pencatatan nanti Bank Mandiri dan semua bank lainnya itu akan mendapatkan one-off profit yang cukup signifikan. Yang pegang BRIS sekarang nih, itu yang mungkin agak sedikit ya bergejolak lah. Thank you teman-teman yang udah daftar ke Think Exclusive Today's Workshop di tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. Karena hari ini per tanggal 4 Agustus udah resmi ada 100 pendaftar ya, yang join ke Think Today's Workshop. Kabar baiknya, untuk teman-teman yang mau join tapi udah nggak dapet tempat, kami masih membuka ekstra 30 seats lagi, dikarenakan ada 30 peserta yang memilih untuk mengikuti acaranya secara online. Maka dari itu kami ada sisa ekstra 30 seats lagi untuk 30 orang tercepat. So pastiin teman-teman, kalau memang teman-teman ingin belajar investasi saham lebih serius lagi, kami yakin ini adalah kesempatan terbaik di mana banyak saham bagus yang bisa kita koleksi di harga murah di tahun 2025 ini. Jangan lupa daftar sekarang, klik link di bio kita untuk tahu detailsnya, and I'll see you in the workshop. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah, di video kali ini kita ingin bahas dampaknya spin-off bank syariah atau BRIS terhadap bank-bank BUMN raksasa. Sekarang lagi ramai nih pada bilang dengan adanya spin-off ini, bank, terutama Bank Mandiri bisa dirugikan karena ntar labanya bakal hilang signifikan. Nah mungkin di video kali ini ya kita akan bahas kupas tuntas mengenai skema spin-off ini, dampaknya bagaimana terhadap BRIS-nya, terhadap Bank Mandiri dan bank BUMN lainnya. Nah teman-teman nonton sampai habis kalau mau tahu ya gimana pandangan Ting terhadap skenario ini. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, boleh ceritain dikit dulu kali Jauh. Ini BRIS buat teman-teman yang belum tahu ini bisnis apa sih? Kok apa bedanya dengan bank biasa? Kok ada namanya bank syariah, bank biasa? Lo kan udah analisa Bank BRI, udah buat tingkisnya ya. Itu ada full 5-6 jam. Teman-teman juga bisa lihat free trial kita ya. Linknya ada di bio kalau misalnya mau tahu mengenai bisnis syariah ini. Itu udah kita kasih aksesnya gratis di free trial. Mungkin boleh ceritain dikit Jauh. Apa sih bedanya bank BUMN biasanya dengan juga bank syariah? Oke, jadi kalau kita lihat bank, kita bedain dulu dari segi jenisnya gitu. Ada bank yang biasa kita tahu itu adalah bank konvensional. Nah, yang selain itu ada bank syariah. Nah, dulu tuh bank syariah tuh ada beberapa. Dari Bank BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan sebagainya. Sekarang tuh udah dikonsolidasi, udah di-merger jadi satu. Atas nama BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, sebenarnya bank syariah secara umum ya, ini cara kerjanya tuh mirip dengan bank konvensional. Ya, pertama, si bank ini mengepul dana dari masyarakat, itu biasa kita kan sebutnya deposit. Nah, kalau di bank syariah, ini ada perbedaan penyebutan. Jadi sebutannya investasi. Jadi kalau kita memang mau naruh semacam rekening di bank syariah, nah itu sebutannya investasi. Nah kemudian si bank ini kan udah punya uang dari nasabah, dari masyarakat, dia salurin lah. Nah ini sebutannya tapi bukan kredit Jo. Dia sebutnya adalah akad. Jadi akad ini nanti akan ada bagi hasil. Jadi kurang lebih cara kerja bank syariah dan bank konvensional itu adalah sama sebenarnya. Kurang lebih begitu. Oke, cuman termnya ada perbedaan sedikit ya. Mungkin dalam bahasa investasi. Cuman prinsip dari bank itu kan sama. Dia mengambil dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya lagi. Dan mengambil selisihnya ini. Ya mungkin selisihnya dengan nama investasi, keuntungan, dan segala macam. Yes. Nah sekarang yang lagi rame, oke, orang pada bilang dengan adanya spin-off ini ya. Jadi teman-teman as a konteks ya. Bank syariah ini kan sekarang merger nih. Dulu ada Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah. Sekarang merger jadi satu. Nah permasalahannya, yang punya paling besar itu kan Bank Mandiri. Jadi strukturnya kita bisa tampilin di sini. Bank Mandiri itu punya 50% ya Jauh ya. Iya, 50%, Bank BNI mungkin sekitar 20%, dan Bank BRI itu paling kecil 15%. Jadi secara nggak langsung kalau memang bank syariah ini di spin off dicopotin, ya entitasnya jadi mungkin di bawah dan antara langsung atau apa, ya secara nggak langsung labanya yang paling terdampak adalah labanya Bank Mandiri. Nah gimana labanya? Mungkin boleh ceritain Jauh ke teman-teman yang penasaran. Ini labanya beneran signifikan nggak sih ngaruhnya? Oke, jadi untuk konteks dulu, kita harus tahu dulu laba si Bank Syariah Indonesia ini berapa. Nah, di 2024 itu sekitar 7 triliun. Nah, kita tinggal bagi saja berdasarkan kepemilikannya. Misalkan Bank Mandiri punya 50%, berarti kurang lebih haknya si Bank Mandiri atas labanya si BSI ya kurang lebih 3,5 triliun. Nah, kita tinggal hitung aja Bank BRI berapa, Bank BNI berapa, dan jangan lupa ada porsi masyarakat.
Nah, dari situ kita bisa lihat gambaran besar. Misalkan kita ambil contoh Bank Mandiri. Dari total laba konsolidasi 60 triliun, nanti akan kehilangan laba 3,5 triliun. Nah, itu kan kurang lebih turun ya 5% lah ya kurang lebih ya. Jadi kurang lebih kita bisa tahu nih masing-masing ya untuk Bank BRI dampaknya gimana, Bank BNI dampaknya gimana, dan Bank Mandiri dampaknya gimana. Oke, jadi as a konteks Bank Mandiri itu yang katanya terkena paling gede, itu bisa turun net profit sekitar 5-6% kalau memang BRIS ini beneran dicabut. Nah, tapi I think yang sebenarnya lebih disayangkan ya, itu bukan cuma penurunan laba 5-6%, melainkan pertumbuhan dari BRIS ini sangat luar biasa sebenarnya jauh. Every year itu grow-nya double digit. Karena memang market syariah itu kan besar sekali di Indonesia dan banyak juga market yang masih unbankable, untouchable itu lagi mau dijangkau oleh BRIS. Ini teman-teman bisa lihat pertumbuhan net profitnya di sini ya kita tampilin. Itu every year itu double digit. Kencang banget pertumbuhannya si BRIS. Jadi memang sekarang mungkin terkesan 5-6% only. Tapi ke depannya mungkin let's say another 5 years, 10 years ke depan bisa jadi labanya BRIS itu meningkat at a higher pace even compared to Bank Mandiri itself gitu kan. Dan ini menjadi salah satu concern teman-teman juga. But well, despite itu semua, I think fokus utama kita sebagai investor itu bukan hanya yes or no BRIS ini bagus atau nggak dicopot. Always tanya bagus kalau apa, jelek karena apa, why. Nah itu mungkin kita harus bahas lebih dalam mengenai kalau misalnya dicopot ini ya dari yang sebelumnya Bank Mandiri memiliki BSI atau Bank Syariah Indonesia. Kalau dicopot, apakah Bank Mandiri cuman kehilangan labanya atau malah ada mencatat kerugian investasi? Ini yang pada ditakutin orang-orang jauh. Dan orang-orang pada bilang, waduh ntar Mandiri kalau jual rugi gimana nih? Mungkin boleh ceritain nggak more context about spin off ini, bagaimana skemanya? Kalau untung itu skemanya harus dijual di berapa? Kalau rugi itu bagaimana? Oke, jadi kalau kita lihat dari bukunya masing-masing bank ya, entah itu Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI, itu Bank BSI ini sudah dicatat sebagai par value, jadi 1 kali buku. Kita lihat neracanya. Nah, nanti kalau kita udah tahu gitu ya nilai transaksinya apabila si BSI ini beneran dipindah jadi di bawah Danantara, itu kita perlu cek lagi, kira-kira transaksinya ini di harga berapa? Apakah di atas buku, apakah setara 1 buku, atau di bawah buku? Karena ini akan mempengaruhi pencatatan dari masing-masing pemiliknya, yaitu 3 bank besar tadi. Kalau misalkan di atas 1 buku ya kemungkinan akan terjadi gain. Kalau di bawah 1 buku kemungkinan ada terjadi loss. Nah, ini yang perlu kita pantau nanti nih, karena menurut saya nilai transaksi ini akan mempengaruhi kita sebagai investor, dan juga kan bank besar ini kan investornya ada banyak ya, bahkan ada fund-fund dari asing juga memiliki. Kita mau lihat sama-sama kira-kira fair atau tidak nanti ke depannya. Karena itu menjadi penting. Saya rasa kalau secara dampak itu mungkin nggak material. Tadi udah kita bahas ya, kurang lebih cuman 5% lah dari laba. Cuman kan ini mempengaruhi penilaian kita terhadap si Danantara ini secara keseluruhan. Secara manajemennya ya, Betul. cara mengelolanya. Dan sekonteks teman-teman, jadi kalau teman-teman mikir, oh BRIS itu sekarang diperdagangin mungkin sekitar 2,6, 2,7 nilai buku kali ya. Iya betul. 2.6, 2.7. Ya kalau dijual di harga market, itu berarti mereka akan mencatatkan keuntungan 2 kali lipat, 2-3 kali lipat. Kan modal mereka 1 book value. Yeah. Sekarang kalau di harga market udah 2,6, 2,7. Berarti selisihnya itu malah akan dicatat sebagai gain teman-teman. Jadi teman-teman jangan kaget kalau memang spin off ini terjadi. Orang-orang pada takut, padahal secara pencatatan nanti Bank Mandiri dan semua bank lainnya itu akan mendapatkan one off profit yang cukup signifikan. Ya, begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya contoh, harga market sekarang BRIS 2000-an. Ya misalnya 2000-an. Teman-teman, oh harga BRIS dijual di 1.800, which is di bawah harga market. Mungkin nanti sentimennya akan fair segala macam. Tapi kenyataannya ya kita kalibrasi lagi. Oke, kalau di harga 1.900 rupanya masih 1,8 book value misalnya. 1,8 book value. Artinya Bank Mandiri dan segala macam bank lainnya, mereka juga akan masih tetap mencatatkan profit. Itu yang harus kita kalibrasi. Dan kalibrasi dengan apa? Dengan penilaian kita terhadap BRIS sendiri. Layaknya itu divaluasi di price to book berapa, PE berapa, PBV berapa. Kalau memang transaksi ini dijual jauh di bawah price to book, wajarnya menurut kita ya bisa jadi itu transaksi yang kurang begitu fair. Yes. Ya, tapi kalau misalnya dijual di harga market dan kita merasa oh Bank Syariah Indonesia diperdagangkan nanti di sekitar 2,5 book value, I don't think itu seburuk itu jauh. Kalau misalnya memang dijual di harga pasar malah bisa mendapatkan one off profit. Ya, jadi saling tarik menarik ya. Kalau kita pegangnya bank induknya ya, entah itu Mandiri, BRI atau BNI, ya ini kalau kita dijual di harga pasar sekarang, which is 2,7 buku, diuntungkan. Kalau di bawah itu ya nggak apa-apa juga bagi mereka. Tapi yang pegang BRIS sekarang nih, itu yang mungkin agak sedikit ya bergejolak lah. Meskipun secara fundamental sebenarnya bisnisnya nggak terjadi apa-apa.
Ya kurang lebih. Nah, jadi that's it teman-teman untuk pandangan kita mengenai spin-off ini. Baik lagi kita harus follow ya. Belum ada jawaban exact di sini karena kita juga belum tahu mengenai harga transaksinya bakal di berapa. Dan mungkin sedikit tips aja teman-teman yang lagi mendalami perbankan, coba boleh dalamin Koperasi Merah Putih. Itu nggak kalah seru tuh. Itu gak kalah menarik untuk diikuti. Untuk diikuti. Karena I think itu bisa lebih material jauh dibandingin spin-off ini sebenarnya. Betul. Yang mungkin orang masih pada belum tahu ya. Orang cuma tahu Koperasi Merah Putih tapi dampaknya gimana. Sebenarnya kemarin lu udah bahas di grup ya. Di grup internal kita. Pastiin teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut ya mengenai gimana cara kita analisa bisnis. Dampak dari spin-off ini gimana. Basically setiap perusahaan itu pasti ada aja perubahan-perubahan atau transaksi material. Tinggal kalau kita udah punya rumusnya, kita udah punya frameworknya, pasti kita tahu gimana caranya kita bisa menganalisa ataupun menindaklanjuti dari aksi korporasi tersebut. Nah, itu semua akan kita bahas di workshop tanggal 30 dan 31 Agustus 2025. So, pastiin teman-teman kalau memang ingin belajar investasi lebih serius ya, kami yakin ini adalah workshop satu-satunya yang kami akan adakan di tahun 2025 dan ini akan menjadi investasi terbaik teman-teman. Yaitu lagi ada special price dan per tanggal hari ini ya, mungkin slotnya sisa di bawah 10 aja. So pastiin teman-teman kalau tertarik bisa klik link di bio kita, join workshop sekarang. Atau kalau slotnya udah habis, teman-teman bisa nonton free trial kita dulu. Di situ ada materi full mengenai studi kasus Bank BRI, bagaimana bisnis syariah works, which I think it's very beneficial ya. Free trial itu full gratis. Pasti teman-teman daftar sekarang sebelum emitennya kita ganti nanti. That's it teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat ya yang lagi lirik Bank Mandiri ataupun BSI ataupun something mengenai perbankan. Ya, jangan lupa like and subscribe. See you on the next chatting.